Baik, pada video sebelumnya kita telah berhasil mempersiapkan tool-tool yang akan kita pergunakan untuk membuat project menggunakan Laravel 6. Dan pada video sebelumnya juga kita sudah berhasil melakukan user authentication, di mana di Laravel 6 ini dia berbeda dari versi sebelumnya. Ada penambahan dan modifikasi khusus yang digunakan untuk bisa menambahkan user authentication. Di video kali ini kita akan melakukan migrate di tabel user. Jadi kita desain tabel user. Jadi nanti kira-kira tabelnya seperti ini, dan untuk tabel lengkapnya kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, coba nanti kita lihat. Nah, untuk tabel lengkapnya kira-kira seperti ini kalau nanti semuanya jadi dan selesai. Untuk tabel user itu seperti ini. Oke, jadi tabel pertama kita masuk ke bagian project. Di dalam project Laravel, jadi dia sudah menambahkan atau include table, dimana di sana sudah ada table database. Kita pilih di sini ada migration, ini ada tabel user, ada tabel reset, ada field job. Nah, 3 tabel ini adalah tabel default dari Laravel. Nah, nanti akan kita modifikasi sedikit dan kita sesuaikan dengan keperluan kita untuk user di authentication. Kenapa kita menggunakan user authentication? Yang ada di Laravel itu digunakan agar kita ketika kita melakukan online dari yang awalnya offline, kita pindah ke server online, baik itu ke hosting, itu biasanya akan mengalami hal-hal gangguan. Nah, di sini jadi supaya dia tetap bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh Laravel, sesuai dengan versinya masing-masing. Jadi di ini dikhususkan untuk yang versi 6. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membuka dokumentasi yang disediakan oleh Laravel di laravel.com di doc di versi 6. Di sini sangat lengkap untuk dokumentasinya. Oke, sebelum kita melakukan modifikasi di bagian database migrate, kita buat dulu sebuah tabel, sebuah database dengan nama misalnya mytoko_db. Kita boleh seperti ini, kita create. Oke, kita sudah berhasil membuat database. Kemudian kita masuk ke project kita dan kita arahkan di bagian enib. Enib ini sebagai koneksi utama. Kalian juga bisa sebenarnya membuatnya di bagian database di config, rasanya kalau nggak salah. Config di database ini juga bisa, tapi kita gunakan di yang bagian config saja. Nah, di sini ada DB database, kita ganti namanya menjadi mytoko_db. Toko. Nah, kok toko ya? mytoko_db, sesuaikan dengan nama yang kita buat di database tersebut. Kemudian yang berikutnya kita melakukan modifikasi di bagian create user table di table migration. Nah, di sini kita tambahkan dua field, kita tambahkan 2 field, table, kemudian string
Di sini kita kasih username dan kita kasih size-nya itu 100. Kemudian kita buat dari usernya itu tidak boleh sama, unique. Nih unique. Dan yang berikutnya kita kasih juga tabel. Di sini kita kasih label karena kita menggunakan enum, jadi seperti ini. Di value berikutnya kita kasih di sini ada staff, admin. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sudah selesai untuk penambahannya. Coba kita cek lagi. User, admin, ya, oke, sudah cukup. Nah, setelah kita selesai melakukan ini, nah sekarang coba kita lakukan migrate dari database-nya. Oke, kita coba tulis php artisan migrate. Oke, kita tunggu beberapa saat karena untuk proses migrate juga Oke, ini ada error sedikit. Nah, di sini bisa kita lihat ini untuk informasi errornya. Dia sebenarnya sudah selesai dibuat, ada create user table. Nah, eliminate query. Nah, syntax error. Nah, bisa di sini untuk melakukan result dari errornya itu boleh kalian copy seperti ini. Misalnya kalian copy, kemudian kalian paste di Google seperti ini. Misalnya kita copy seperti ini. Nah, jadi bisa kalian sampai cari juga. Ini ada yang mengatakan katanya di clear untuk cache-nya. Ini juga ada yang menggunakan di AP ini. Dan edit your profit. Nah, ini juga bisa kalian ini di bagian illuminate support page scam. Ini sebenarnya bisa juga seperti ini, kalian di bagian AP service. Aduh, tenggorokan sakit nih. Di bagian up mana itu ya, profit, kemudian AP service. Nah, di sini katanya ditambahkan di ini. Coba kita tambahkan. Dan apa tadi ya lagi ya, coba kita cek. Dan di public function, oke, nih katanya tambahkan scam. Oke, kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita save dulu dan kemudian coba kita jalankan kembali. Oke, sudah. Nah, coba kita jalankan lagi. PHP artisan migrate. Oke, jika dia masih gagal seperti ini, variabel
Oke, ini coba kita ini dulu, apa namanya, di bagian database-nya coba kita hapus manual dulu kayaknya. Coba kita hapus dulu ya. Nah, ini sudah kita hapus. Coba kita PHP artisan cache clear. Ini harusnya. Oh ya, sudah. Coba kita ini PHP artisan migrate. Debug error. Creatable user. Ini katanya di name, string name. Oh, ini titik komanya ketinggalan. Emang. Coba kita jalankan lagi katanya. Oh iya. Nah, ini sudah berhasil. Jadi tadi masalahnya itu ternyata di bagian AP service provider itu perlu ditambahkan untuk kelas dari apa ya tadi ya, saya lupa nih ya, provider ini perlu dikasih use you'll need support Basecamp dan apa ya tadi di bawahnya default apa namanya strike length ini. Nah, jadi sampai di sini sudah ini kita sudah berhasil membuat tabelnya. Oke, coba kita refresh. Nah, jadi nanti di tabel ini, jadi nanti di tabel user inilah nanti yang akan digunakan untuk mengakses sistem atau project kita nanti. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita tambahkan datanya dulu dengan cara menggunakan fasilitas yang ada di Laravel. Jadi sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada bisa menggunakan perintah penggunaan fasilitas Tinker, dan juga bisa menggunakan fasilitas sender. Nah, tapi pada contoh ini kita akan menggunakan pada bagian sendernya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah shader baru. Kita tambahkan PHP artisan make -2 shader. Kita buat administrator shader, kita kasih namanya seperti ini, kemudian kita klik, kita OK. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita akses di bagian ini, di bagian database ada shader. Ini mikir sudah cukup. Nah, di shader ini nanti kita akan menambahkan user. Jadi kita tambahkan user menggunakan menyisipkan di sini. Nah, jadi di bagian ini kita tambahkan user. Jadi nanti kita jalankan aplikasinya dan dia akan menambahkan secara otomatis di dalam programnya. Oke, kita kasih di sini nama user sama dengan new /user. Oh ya, di sini dia agak sensitif, jadi usahakan jangan ketika ada kesalahan sedikit saja, biasanya itu akan berpengaruh. Kemudian username kita gunakan, oke, di sini misalnya namanya admin.
dan ini tinggal kita copy paste. Ini sih copy paste begini. Dan yang berikutnya adalah name, rasanya name, kemudian ada sini name juga, name sini nama misalnya Ahmadi. Dan yang berikutnya kita tambahkan rasanya email. administrator @gmail.com. Jangan lupa titik koma lah. Kemudian ada password. Nah, ini untuk yang password. Untuk passwordnya ini ada sedikit perbedaan. Kita menambahkan hash, bagian hash make, kemudian kita kasih admin, nama passwordnya admin. Tapi ini terserah kalian mau kalian buat apa, coba nggak apa-apa. Kemudian label. Nah, bagian label ini juga kita kasih admin. Dan yang berikutnya kita kasih user, kemudian save. Dan di sini kita kasih $this, kemudian command, kita kasih info jika dia itu berhasil menyimpan, misalnya user admin berhasil disimpan. Oke, kira-kira gitu. Kita kasih titik koma. Ini kemudian kita save. Nah, kemudian berikutnya kita jalankan perintah yang tadi. php artisan db slash kemudian set min kelas sama dengan administrator shader. Administrator shader. Coba kita oke, usernya sudah berhasil kita buat. Nah, jika sudah berhasil, coba kita cek di sini apakah datanya sudah masuk. Oke, di sini sudah masuk datanya, ada user sama admin, user admin Ahmadi, kemudian emailnya Ahmadi, dan di sini juga sudah dilakukan encrypt untuk hashnya, dan untuk tokennya, tokennya masih kita kasih kosong. Harusnya sih tokennya juga bisa sebenarnya kita tambahkan tadi untuk penambahan token. Jadi pakai CRLF itu rasanya kalau nggak salah. Coba nanti kita cek di dokumentasinya. Nah, kemudian untuk melakukan uji cobanya, kita di sini kita akses, misalnya kita refresh dulu, kemudian kita login. Karena di sini ada loginnya ada berdasarkan ini, coba kita administrator admin dan passwordnya admin. Coba kita klik apakah berhasil login. Oh ya. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke dalam dashboard dari authentication yang ada pada Laravel 6. Nah, tinggal di bagian selanjutnya kita nanti akan melakukan custom pada view, di mana view yang akan kita gunakan, kita menggunakan menggunakan admin LTA. Nah, jadi nanti di bagian login adalah di bagian admin LTA kita dilakukan
kita mengambil dari template admin LDA untuk resource loginnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan migrate. Jadi untuk berikutnya kita lanjutkan.